Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tahukah Anda bahwa cucu dan keturunan Rasulullah SAW yang masih ada hingga saat ini semuanya berasal dari keturunan putri beliau, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia dan pemimpin seluruh umat manusia. Maka memiliki nasab yang bersambung kepada beliau adalah sebuah kemuliaan yang tidak diragukan lagi. Keturunan Fatimah radhiyallahu anhu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, bukan kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah. Para keturunan beliau dijuluki dengan Syahid atau Syarif. Di manakah anak keturunan Rasulullah SAW berada saat ini? Simak video ini sampai selesai. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab beliau. Modal hidung mancung dan berbicara fasih. Hal ini bukanlah hal yang baru, sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu karena berbagai alasan, baik untuk mendapatkan keuntungan materi maupun mencari kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang keturunan Rasulullah, kita membahas tentang anak-anak beliau. Putra Rasulullah SAW semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih hidup. Yang tersisa adalah cucu beliau, yakni Hasan dan Husain, putra dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah SAW dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anhu. Keturunan Fatimah radhiyallahu anhu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, bukan kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah. Salah satu landasan hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, Fatimah adalah bagian dari darah dagingku. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang cucu beliau Hasan dengan sabda, sesungguhnya anakku ini adalah seorang syahid yang mulia. Beliau menyebutkan cucu beliau dengan panggilan anakku. Dari keturunan Husain yang tersisa hanyalah Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain radhiyallahu anhu merupakan satu-satunya keturunan Rasulullah yang selamat dari peristiwa Karbala. Dari keturunannya, nasab Rasulullah SAW terus berlanjut hingga saat ini melalui jalur Husain. Siapapun yang bernasab kepada Husain hingga hari ini adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin, dari keluarga Hasan dan dua anak, yaitu Hasan al-Mursana dan Zaid al-Abraj. Dari ketiga orang inilah keturunan Rasulullah SAW tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah ahlul bait, para syahid dan syarifah yang nasab mereka tercatat hingga sampai kepada Rasulullah. Ketika terlahir seorang bayi dari kalangan syarif, namanya akan dicatat dan ditulis nasabnya hingga sampai kepada Rasulullah. Tidak diragukan lagi bahwa para keturunan Rasulullah menempati kedudukan yang tinggi pada masa Daulah Mamalik. Terdapat sebuah jabatan yang disebut Naqib al-Ashraf, yaitu ketua para syarif keturunan Rasulullah. Jabatan ini memberikan hak dan keistimewaan bagi mereka, baik dari sosial maupun politik. Pada masa dinasti Utsmani, para syarif diberikan keistimewaan khusus seperti pembebasan pajak dan kekebalan hukum. Jabatan Naqib al-Ashraf bertanggung jawab untuk mencatat setiap kelahiran baru dari keturunan Rasulullah. Kantor Naqib Ashraf berada di ibu kota dinasti Utsmani, dan kedudukan ini selalu ada di tiap masa pemerintahan Utsmani. Oleh karena itu, diyakini bahwa kebanyakan dari para syarif keturunan Rasulullah berada di Turki saat ini, meskipun banyak yang menyebar di berbagai belahan negeri muslim lainnya. Julukan syarif dan syarifah keturunan Rasulullah didasarkan pada sabda Rasulullah tentang Hasan dan Husain. Al-Hasan wal Husain adalah dua pemuda penghuni surga. Julukan syarif berarti mulia karena mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Tidak ada semua orang memiliki nasab kepada Rasulullah adalah wali Allah yang taat beribadah. Di antara mereka ada yang solih dan ada juga yang fajir maupun fasik.
Memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah adalah kemuliaan. Namun setiap orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan amal ibadahnya, bukan dengan nasabnya. Setiap orang akan diukur baik buruknya sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Perlu kita ketahui bahwa memiliki nasab yang mulia tidak akan mendatangkan manfaat jika dia fasik maupun fajir. Seorang muslim bisa saja taat dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah meskipun dia tidak memiliki nasab kepada Rasulullah. Setiap muslim harus memperbaiki amal ibadahnya. Sementara nasab yang mulia adalah hak yang dimiliki Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendakinya. Adalah penting untuk tahu siapa kita yang merupakan keturunan Rasulullah agar kita dapat menunaikan hak-hak mereka, di antaranya mencintai, memuliakan mereka dengan niat memuliakan ayah mereka. Tidak boleh memutuskan hubungan dengan mereka atau menganggap mereka masyum, terjaga dari dosa. Keturunan Rasulullah SAW juga tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Wallahu salam bisawab. Demikian mengenai penjelasan para keturunan Rasulullah. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.